kondisi ini itu hanya khusus untuk Salim dan Sahlal, Bang. Karena pada saat itu kondisi sosial dan hukum, ya, hukum pada saat itu tidak boleh dijadikan dasar bagaimana kita menyuruh perempuan itu menyusui laki-laki. Kok tiba-tiba hanya untuk Salim saja? Saya sudah kirim undangan untuk menyalakan kamera, ayo. Iya, kalau gini kan enak nih Bang Aska. Ya. Nampaknya dari penampilan saya lihat Anda ini nampaknya orang yang benar-benar mempelajari agama Islam. Betul, Bang? Iya. Betul? Ya enggak juga sih, Bang, cuma enggak juga. Memang kalau di hadapan saya itu orang takut-takut ngaku ustadz gitu. Ya, Bang Aska. Banyak muslim mungkin yang baru nonton saya itu langsung mengira bahwa saya ini dajjal fitnah, ya, seorang pemfitnah yang nyata. Padahal betulkah yang saya katakan itu bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa untuk menyusui pria yang juga sudah dewasa, dan pria itu bukanlah suaminya, betul atau tidak? Nah, kalau menurut saya sih Bang Edis, sebelumnya ya terima kasih sudah menaikkan saya Bang Edis. Saya juga baru menonton Bang Edis beberapa minggu ini ya. Nah, jadi juga saya juga memperhatikan. Nah, kalau saya sih memahami Islam itu belum secara keseluruhan, jadi mohon maaf. Nah, tujuan saya naik ke sini cuma ya kalau bisa saling toleransi lah. Betul Bang, seandainya begini, seandainya teman-teman muslim itu tidak bahas-bahas Bible, saya nggak akan mungkin Bang saya jawab begini. Masalahnya bagaimana? Abdul Somad di masjid bahas-bahas Bible. Dia bilanglah Ulangan 18 ayat 18 nubuatan tentang Muhammad. Nah, coba. Terus Ustadz Adi Hidayat juga bahas Bible. Zakir Naik juga sengaja diundang ke Indonesia bahas-bahas Bible. Masa orang Kristen giliran bahas Quran, jangan gitulah Bang, kita toleransi lah Bang. Ini bagaimana ini ceritanya Bang? Masa iya kalau orang Islam bahas Bible langsung itu namanya dakwah, itu kan syiar Bang, itu dakwah kami. Jangan menghalangi dakwah kami. Tapi giliran orang Kristen nyenggol dikit aja dibilangin jaga persatuan Bang, ini bagaimana? Gimana itu Bang? Ya. Nah, jadi kalau dari pembahasan tadi menurut saya ya, kalau saya sih kurang mendalami masalah hadis ya. Kurang mendalami. Tapi Abang selama jadi orang Islam belum pernah dengar cerita itu. Besar itu. Bang Azka selama menjadi Muslim pernah dengar nggak hadis itu? Sudah pernah dengar. Artinya tapi memang itu, ada kan? Tapi itu kan ada. Jadi jangan dibilang saya fitnah gitu loh. Enggak fitnah. Kalau dalam Islam kan yang namanya dua pegangan ya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis memang. Tapi kita lihat dulu dalam kondisi apa ya, seperti itu Bang. Iya, tapi intinya kalau posisinya, tapi intinya Muhammad adalah seorang nabi yang menyuruh seorang wanita menyusui pria yang juga sudah dewasa, tapi dia itu bukan suaminya, betul? Betul. Nah, jadi dalam riwayat Sahla binti Suhail itu tuh ada memang, mungkin saya ringkas saja, mungkin biar kagak terlalu lama ya. Jadi Sahla memiliki anak angkat Bang yang namanya Salim. Pada saat itu yang sudah balik kan ya, yang tinggal di rumahnya. Jadi pada masa itu, nah maksudnya itu berinteraksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu memang sudah diberlakukan ya Bang, sehingga keberadaan Salim di rumah mereka itu menjadi sebuah permasalahan. Iya, jadi masalah karena suaminya cemburu, suaminya dia kan?
Iya betul Bang. Tapi dia ngadu sama Muhammad itu. Dia ngadu. Ya Rasulullah ini suami saya ini cemburu terus loh. Ya kan? Karena ada laki-laki di rumah yang sudah dewasa. Nah Muhammad kasih solusi. Susuilah laki-laki itu. Nah itu dia masalahnya. Iya betul Bang. Nah sekarang abang saya tanya. Abang percaya itu? Nah saya lanjutkan sebentar lah sebelum saya ngambil simpulannya. Silakan. Nah memang benar itu saya tidak bisa menyalahkan karena itu sahih juga. Nah, jadi beliau tadi mengadu, memang benar ada pengaduan di situ. Jadi catatan untuk para ulama ya, menurut saya itu yang termasuk dalam Imam Malik, Imam Syafi'i, ya Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Nah ini merupakan hadis ya yang tidak bisa dijadikan hukum umum, Bang. Nah ini dia. Kalau giliran aneh-aneh maka siap-siaplah umat akan memalsu-malsukannya, saudara-saudara. Bukan begitu, Bang. Gimana jadi dong? dalam syariat itu ya persesuaian yang menyebabkan mahram itu hanya berlaku ya dilakukan saat anak tersebut masih bayi. Emang benar seperti itu. Tapi kita lihat lagi kondisinya Bang. Kondisi yang lama, yang dulu ya pada saat zaman Rasulullah sama zaman sekarang itu ya tidak bisa dijadikan patokan. Ya dulu itu kita berarti nggak berlaku lagi yang ada. Bukan tidak berlaku, kita sesuaikan. Waduh, kalau masih berlaku gimana nih? Berarti masih berlaku. Kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang Bang. Jadi yang zaman dulu dengan zaman sekarang kan ada perbedaan nih. Nah jadi kita sesuaikan saja. Waduh ini berat ini saudara-saudara. Tapi intinya betul ya hadis itu ya? Betul adanya Bang. Nah gini Bang, jadi saya tidak pernah menemukan ada seorang nabi lain yang seperti itu Bang. Jadi ternyata hanya Muhammadlah satu-satunya nabi yang seperti itu Bang. Betul nggak? Iya betul. Jadi kenapa ini kok agak sedikit berbeda ini Muhammad nih? Gimana nih Bang? Ayo. Nah ya. Jadi begini, saya menarik sebuah simpulan dari yang abang tadi ya sebelumnya ya ada yang naik. Nah kalau saya melihat kondisi ini itu hanya khusus untuk Salim dan Sahlal Bang. Karena pada saat itu kondisi sosial dan hukum pada saat itu tidak boleh dijadikan dasar bagaimana kita menyuruh perempuan itu menyusui laki-laki. Kok tiba-tiba hanya untuk Salim saja? Ya iya kan pada saat itu kondisinya beda Bang sama yang sekarang hukumnya. Sama aja Bang, bedanya di mana? Banyak sekarang umat muslim yang seperti itu. Saya kasih contoh nih, ada Pak Haji. Ya. Oke sebentar ya, ada Pak Haji punya istri ya kan? Nah kebetulan Pak Haji ini dia punya anak asuh laki-laki. Masih ada, masih relevan sekarang ini. Banyak kejadian begitu. Nah misalnya nih, ya anak asuh ini udah tumbuh besar, ya kan? Udah jenggotan, udah kumisan begitu. Nah kalau ternyata Pak Hajinya cemburu gimana? Ini anak angkat saya sudah besar ini, berdua-dua dengan istri saya di rumah ini. Solusinya gimana menurut Muhammad? Solusinya harus perempuan itu menyusui si anak itu, betul tidak? Nah kalau di zaman berat sekarang kan? Tidak bisa Bang. Berat ini saudara-saudara. Jadi bukan begitu konteksnya Bang. Gimana jadi, lagi? Kalau memang hadis itu saya akui benar ada dan saya juga pernah dengar ya. Tapi kalau untuk membahas secara khusus belum. Nah jadi kalau memang hadis itu disesuaikan dengan kondisi yang dulu. Nah, jadi tidak bisa. Kayaknya masih relevan loh Bang. Itu peristiwa yang lumrah. Sekarang pun masih ada yang kayak begitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu khusus untuk Salim? Nah, kalau kondisi yang sekarang kan itu
tidak diperbolehkan hal seperti itu. Nah, artinya saya menangkap begini, Bang. Saya menangkap sebenarnya di hati nurani Anda yang paling dalam, saya percaya bahwa Tuhan itu masih menaruh sesuatu di hati nurani kita masing-masing. Di hati nurani Anda itu sebenarnya menolak, Bang. Ini kayaknya nggak masuk akal nih ajaran kayak begini nih. Sebenarnya ada menolak itu. Nah, kalau menurut saya nih, Bang, kalau menurut saya, jangan tanggung-tanggung, Bang. Sekalian aja ditinggalin, Bang. Yang nggak bisa seperti itu. Loh, sekarang gini, Bang, saya sebagai orang Kristen, Bang, saya bilang sama Abang, gini, kebenaran itu datangnya daripada Yesus, Bang. Makanya Yesus berkata, ya kan, akulah jalan dan kebenaran. Kenapa abang masih ngikutin Muhammad, nggak mengikuti Yesus? Ya kembali lagi, Bang. Ini kan konteksnya yang tadi yang kita kita bicarakan sekarang tuh menyusui pria dewasa kan ya, Bang. Nah itu yang bisa saya jelaskan sekarang. Kalau ya, tapi kan hati Anda kan nggak menerima itu kan? Nah kalau saya posisinya di zaman dulu dengan hukum yang dulu yang ada seperti Bang, yang coba ya. Dulu, ini mohon maaf nih, agak sedikit pikiran agak sedikit liar ini. Gini Bang. Sekarang saya tanya, Bang. Apa yang terjadi ketika seorang wanita dewasa menyusui seorang pria dewasa? Apa yang terjadi, Bang? Coba. Nah, dalam Islam itu udah masuknya zina, Bang. Iya makanya itu, Bang. Ini bagaimana jalan ceritanya? Ya. Makin. Oke lah, Bang, nanti daripada banyak yang inbox saya lagi, Edis kamu beraninya sama orang Islam yang awam-awam. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya, Bang ya. Oh iya, terima kasih banyak, Bang. Makasih banyak juga, Bang Aska. Terima kasih, Bang Aska. Saya turunkan ya, Bang ya. Baik, itu orangnya Bang Aska itu enak. Nah kalau seperti itu kan enak kan teman-teman.